Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam semua listeners. Senang sekali Maria Delta menemani hari Anda ya di malam hari ini Selasa 19 Maret 2024. Dan untuk Anda yang tadi sudah berbuka puasa, semoga ibadah puasanya hari ini berjalan dengan lancar dan juga berkah ya semua listeners. Atau Anda yang saat ini sedang melaksanakan ibadah tarawih juga atau baru selesai begitu ya, kami temani dalam program Smart Character and Career tentunya bersama dengan pakar komunikasi Mbak Vivit F. Argarini. Selamat malam Mbak Vivit. Selamat malam Mbak Maria Delsa. Gimana kabarnya? Semangat. Sehat, alhamdulillah. Puji Sehat. Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah saya juga sehat. Tetap semangat. Terus. Tetap semangat. Dan semoga Mbak Vivit dan juga semua listeners selama ibadah puasa ini berjalan begitu ya, lancar, diberkahi dan juga sehat-sehat selalu. Amin. Masuk minggu kedua nih Mbak Maria. Cepet banget ya. Iya benar, nggak berasa. Dan aku senangnya Mbak Maria kalau puasa tuh berburu takjil, beneran. Dan momen berebut takjil ini mempersatukan gitu ya. Benar. Karena beragam. Ya semua enak dan enak banget. Hanya 2 kategori doh. Itulah bicara takjil ya. Beragam. Jadi ya seru. Ngomongin beragam Mbak Vivit, topik malam hari ini juga sangat menarik. Komunikasi itu susah-susah gampang gitu ya. Karena kita tahu beragam masyarakat Indonesia dengan pola pikirnya masing-masing. Pastinya komunikasi ini ada yang susah-susah gampang. Bisa diterima, bisa juga misunderstanding-nya. Nah, malam hari ini kita mau bahas, karena mungkin small listeners juga dalam kesehariannya sering menemukan gitu ya, kayaknya komunikasi itu gampang, tapi ada juga susah-susahnya. Bukan begitu Mbak Vivit? Silahkan. Iya, benar banget Mbak Maria. Kan karena sehari-hari ya, bener nggak? Kita kan berkomunikasi itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting gitu. Betul. Namun sepanjang perjalanan hidup kita gitu, tidak dipungkiri adalah ya 1-2 kejadian yang membuat kita berpikir betul-betul gitu ya, kok salah ya kayaknya, aduh apa emotikon gitu kan, atau apa tanda baca yang aku sampaikan itu kurang tepat, atau pemilihan katanya nggak pas banget nih misalnya. Jadi secara personal, secara hubungan antar individu ya, antar pribadi, juga di profesional gitu. Jadi sebenarnya personal relationship dan professional relationship itu penting banget untuk kita memahami komunikasi. Ya hari-hari, bener hari-hari banget gitu ya, dari pagi buka mata, terus berkegiatan di kantor, di perjalanan aja misalnya. Ya naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi gitu kan. Kita berkomunikasi yang paling simpel aja. Misalnya kita mau ke kanan, belok kanan. Yang kita pasang tuh sen kiri. Itu kan komunikasi yang nggak pas tuh. Betul. Ya kan? Itu kan nyata ya. Aduh, kenapa nih orang di depan, kenapa sen kiri tiba-tiba dia belok kanan gitu kan? Kan tuh membahayakan. Nah, itu komunikasi ya yang nonverbal dengan menggunakan simbol, tanda gitu kan. Nah, sesimpel itu sebenarnya dapat kita temui hal-hal yang tidak ingin kita dapatkan, miss tadi ya. Kalau Putri Indonesia, Miss World gitu ya, Miss International, Miss yang lain itu seneng lah ya, bangga gitu ya, aduh kagum gitu ya. Tapi yang kita tidak harapkan sih miss yang banyak ini nih Mbak Maria dan Smart FM listeners, misunderstanding, misperception ya kan, terus misleading, miscommunication, missing link ya kan. Jadi bukan MISS perception loh gitu. ST satu aja, misperception, misunderstanding, beda sama Miss yang tadi tuh, Miss Indonesia, Miss segala macam. Ya, kalau Mbak Vivit bilang bahwa jangan sampai ada misunderstanding, mislink dan sebagainya. Nah, lalu sebenarnya komunikasi yang baik itu seperti apa sih? Atau definisinya dulu deh Mbak Vivit. Iya. Definisinya sebenarnya simpel ya Mbak ya. Komunikasi itu cara kita memberikan pesan terhadap orang lain. Di situ ada 5 unsur nih Mbak Maria. Kita pemberi pesan, kan, the sender, terus orang yang menerima pesan,
ya, the receiver yang menerima, lalu pesannya itu sendiri, the message, lalu the way-nya, channel-nya, dengan apa kita berkomunikasi. Lalu jangan lupa bahwa 4 unsur tadi ada satu unsur lagi yang penting juga untuk kita pahami. Apakah di situ ada noise? Ya kan, ada gangguan. Ya kan, gangguan tuh macam-macam lah ya. Apalagi di era digital sekarang, kita berhubungan juga via finger click nih. Ya kan, si jempol ini nih gitu. Jadi yang dipahami adalah sebenarnya bagaimana kita memberi pesan itu sampai nggak ke penerima pesan gitu. Itu tentu nanti akan kompleks ya Mbak. Tadi Mbak Maria sempat sampaikan kita ini beragam gitu ya. Indonesia tuh wow luar biasa deh. Jadi kalau bicara keberagaman ya, terus bagaimana kita harus punya landasan paham siapa audiens kita. Nah, itu nanti sampai itu ke bab berikutnya nih kalau di ilmu komunikasi ada nih Mbak ya, cross cultural communication. Nah, keberagaman itu bisa secara nyaman, damai, tentram gitu kan, apabila kita memahami latar belakang, apabila kita memahami siapa yang kita ajak bicara. Nah, itu Mbak Maria. Jadi 5 unsur tadi yang kita harapkan bisa menjadi soft skill ya, kecakapan yang baik untuk kita berkembang terus secara profesional. Karena itu penting ya, maksudnya sepandai apapun kita, misalnya secara keahlian gitu, tapi kita tidak mampu ya untuk berkomunikasi baik dengan lawan bicara kita, akhirnya tadi yang miss tadi itu akan timbul dan kita dianggap bahwa aduh nggak bisa komunikasi deh dia gitu. Nah nanti kita Mbak di sesi berikutnya kita akan bahas tuh lebih detail. Sebenarnya apa saja sih gitu ya? Kok tadi sudah definisi, terus manfaatnya apa gitu ya agar kita tidak mendapatkan miss yang tadi. Lalu bentuknya apa aja sih? Secara lisan tadi saya sudah non verbal tadi saya sudah beri contoh ya. Orang mengendarai yang dia tekan adalah sen kanan, ternyata beloknya kiri. Bisa jadi masalah itu ya. Udah yang ya ini berkomunikasi di jalan raya loh, ini loh penting banget ya. Terus apabila kita tidak perlu klakson sedemikian misalnya, itu kan polusi suara ya Mbak, gitu kan. Yang sampai yang seluruh dunia katakanlah mendengarkan hanya untuk menyampaikan bahwa kita marah gitu. Nah, itu sebenarnya juga wujud berkomunikasi kita di jalan raya misalnya atau dengan orang lain misalnya. Nanti kita akan lebih detail lagi tuh Mbak, lebih dalam lagi kita bicara tentang komunikasi. Oke, jadi ternyata bentuk-bentuk dari komunikasi itu banyak sekali yang sering kita temui, tapi kita nggak sadar, oh ternyata ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang orang lain itu pikir mungkin kita lagi marah atau kita lagi suka. Ternyata ada miss-miss di situ yang harus kita benahi. Ternyata bentuk-bentuk komunikasinya apa saja? Nanti kita akan kupas tuntas di sesi berikutnya, so listeners. So untuk Anda yang mau bergabung, boleh tonton kami langsung di YouTube Smart FM atau kirimkan cerita-cerita Anda begitu ya, pengalaman-pengalaman mislink atau miskomunikasi Anda di 0821 11 12 959. Smart Character and Career bersama dengan Mbak Vivit F. Argarini segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman,
dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career, dan dari Jakarta, Maria sapa dulu Anda di 10 kota jaringan Smart FM Network. Anda bisa menyimak program Smart Character and Career melalui YouTube streaming Smart FM, atau Anda juga bisa streaming ya di joox.com ataupun video.com, karena malam hari ini kita berbicara dengan topik yang sehari-hari Anda jumpai begitu ya. Komunikasi itu susah-susah gampang. Ya. Yes, kalau di sesi sebelumnya tadi Mbak Vivit sudah menjelaskan apa itu definisinya. Ternyata ada 5 unsur yang yang ada dalam sebuah komunikasi itu, dan ternyata ragam bentuknya itu juga macam-macam. Kalau tadi Mbak Vivit mencontohkan di jalanan juga ada nih komunikasinya, misalnya kita lagi berkendara dan juga klakson begitu ya. Iya. Mungkin orang lain persepsinya beda-beda begitu ya, padahal yang ingin kita sampaikan juga A, tapi penerimanya adalah C. Nah, ini ragam bentuknya selain itu apa lagi Mbak Vivit? Silahkan. Iya. Tadi kan kita sempat buka dengan, aduh ngapain sih gitu kan, udahlah paling dia ngerti gitu kan ya, Betul. udah kita sampaikan gitu. Jadi gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Kenapa? Karena memang kita hari-hari ya Mbak, kita kan hari-hari berkomunikasi. Kita menyampaikan pesan lewat WhatsApp misalnya, atau kita menyampaikan pesan lewat Instastory gitu kan, atau beragam lagi yang lain. Jadi perlu kita pahami bahwa kita berinteraksi dengan orang lain gitu, dan kita berharap bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita maksud itu connect gitu. Ya kan Mbak? Maksudnya match gitu. Jangan sampai nanti lah, aduh begitu ya maksudnya ya, kenapa nggak bilang gitu kan? Kok begitu gitu? Oh, apa yang kita sampaikan itu kurang beberapa kalimat, atau kita kurang penekanan, ya Mbak? Nah, ini udah masuk ke beberapa tadi ya bentuk atau tipe-tipe komunikasi. Kalau kita bicara tentang komunikasi verbal gitu ya, lisan tulisan. Nah, itu tadi itu ya, gampang, udahlah. Misalnya mahasiswa gitu kan menanyakan ke dosen gitu kan, tapi tanpa greeting misalnya, nggak pakai selamat siang, selamat pagi gitu kan, terus menerangkan bahwa saya adalah mahasiswa dari mata kuliah bla 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 bla, ya kan? Karena kan kita tidak tahu gitu kan, dan kita belum tentu nge-save ya, menyimpan nomor semua klien misalnya, atau semua mahasiswa itu misalnya gitu kan. Jadi perlu prolog dulu tuh namanya. Prolog, saya adalah mahasiswa semester sekian di mata kuliah sekian. Saya ingin menanyakan Bu, bla 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 bla. Jadi jangan seakan-akan orang tahu kita gitu. Jadi penting untuk kita paham audiens kita yang pertama, Mbak. Ya, tadi lisan itu bisa tulisan, ya kan, melalui teks. Lalu kita bicara langsung seperti ini. Tapi nanti kita mendapatkan pertanyaan misalnya dari audiens, bisa via chat, bisa YouTube gitu kan, bisa langsung misalnya di WA. Nah, itu teman-teman kita, listeners kita menyampaikan pertanyaannya via tulisan. Yes. Lisan ada nih, kalau kita mau rinci Mbak, aduh ini kayaknya sehari semalam nih Mbak, nggak cukup nih jam.
Oke. Jadi lisan misalnya gitu ya, Hmm, kita mau menghadap atau kita mau ketemu atasan kita. betul. Oke, apakah kita awalnya lihat dulu bapak atau ibu di ruangan sedang telepon atau sedang juga ada meeting gitu kan? Kita lihat dulu, kita cross check lah salah kata ya. Kita Hmm, mau, oh oke, beliau ada gitu. Permisi bapak ibu, ada yang saya mau laporkan misalnya gitu ya. Dengan tone, jadi karena berkomunikasi itu penting kita memperhatikan speed, lalu volumenya, oke. pemilihan katanya, Mm-mm. cara menyampaikannya. Nah, ini kita katakanlah physically ya, bertatap langsung bertemu gitu. Kita juga tahu nih, apakah perlu pakai ice breaking, Hmm, small talk nih ya, tanya apa kabar gitu ya. Dan tentu pembukanya tidak sensitif. mm-mm. Hindari ya kan, hindari basa-basi yang basi gitu loh. Ya kan? Misalnya kita ketemu orang lagi di acara gathering gitu kan, dipilih Mm-mm. kantor, mewakili kantor. Ada acara nih, kamu mewakili kantor dong datang ke Hmm, pesta lah gitu ya. Terus kita memulai pembicaraan dengan topik yang menimbulkan polemik gitu, menimbulkan hmm, eh, hal yang menjadi perdebatan buat apa gitu. hmm, Nah, ini penting, Mbak, karena hal-hal ini kadang-kadang kita, alah, ngapain sih, baper banget misalnya gitu. Ah, mm-mm. ngapain sih gitu. Jadi pikir overthinking deh kamu, misalnya kayak gitu ya. Mhm, Tapi kita jadi kelihatan tidak profesional mhm, kalau kita nggak tahu bahwa itu penting untuk kita pelajari. hmm, Ya kan? Jangan belum-belum baru kenal di acara gathering. Di sini sama siapa perginya? Kamu single apa punya pasangan? Kayak gitu-gitu. mhm, It's beyond private gitu ya, itu beyond mhm, privacy kan buat apa gitu. mhm, Terus hal-hal yang nggak boleh lah gitu ya. Nah, dengan yang umum, udara kayak atau makan gitu atau mhm, film gitu kan, film lagi seru apa nih gitu. Nggak mhm, usah membahas detail tentang kenapa kita suka film itu. Kejauhan, kejauhan. mhm, ya, oke, Lisan tuh Mbak, itu baru lisan. Tulisan. Nah, nih oke, tulisan juga. Ini penting juga etika berkomunikasi ya yes. cara. Sebelum kita lanjut ke sana, Mbak Vivit, Yes, aku mau yes, tanya yes. dulu, kalau Boleh, kita boleh. Silakan Mbak, ngebahas silakan. komunikasi lisan tadi, Mbak Vivit Mhm, sempat, mhm. mengatakan bahwa, apa yang kita sampaikan ini jangan sampai membuat orang ini menjadi miskom begitu ya, Ya, apalagi nanti terkesannya, "Ah, kamu dikatain gitu aja baper." Berarti kita tidak boleh ngejudge orang lain, pemikiran orang lain seperti itu, apalagi, apa ya, menjustifikasi perasaan seseorang begitu ya, Mbak Vivit ya? ya, karena level ya, Mmm, level penerimaan, pengelolaan emosi emosi seorang kan beragam ya, Mbak. Bener nggak? mhm, Kan nggak benar semua benar. orang itu sama gitu. Misalnya ternyata kita keceplos nih, Mbak, nih. Mhm, Misalnya nih, kan ini, apalagi nih lagi heboh ya, Mbak, kalau udah mhm, Ramadan begini buka puasa, bener nggak? betul, Acara buka puasa, bukber di mana lah, di hotel, di reunian, mansion, reunian, halal bihalal segala macam. Kita spontan, Mbak, ketemu gitu. "Hei, betul, aduh, kamu sekarang," misalnya, "gemukan atau kurusan," segala macam ya. Terus kita, aduh, kayaknya itu, terlalu lebay nih kita ya. Terlalu mhm, mau akrab tapi sebenarnya too terlalu jauh. much, Terus kita sadar nih, kita langsung minta maaf nggak apa-apa, maaf maaf maaf, bukan bermaksud loh, tapi ini because I'm so excited meeting you," gitu aja. Apa mmm, maksudnya? Ya kan kita udah berapa lama nggak ketemu gitu. Terus yang kita lihat di depan, di awal itu physically gitu. Kan kita belum mhm, ngobrol dalam dong tentang pekerjaan gimana, hobinya apa sekarang, kan belum dong. Kita mhm, baru kasat mata lihat, "Ih, kok lu cakepan sih?" Gitu kan. Maksudnya, jadi dulu aku nggak cakep gitu, misalnya gitu mhm, kan. mhm, Ya kan? Itu kadang-kadang, tadi tuh basa-basi yang, tepat nggak ya aku bilang gitu ya? Eee, mmm, Pak, aku insulting nggak ya? Aku mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya kalau aku digituin gimana ya? Gitu loh. Kadang-kadang kita mmm, berpikir juga ya, maksudnya iyalah, jangan baper banget misalnya, jangan overthinking banget, itu tergantung sih Mbak, seberapa dekat kita sih sebenarnya, ya kan? mhm, mhm, Kalau kita memang betul, deket banget, yang udah hari-hari, ah
teman kita juga nggak terlalu peduli banget lah gitu kan. Mhm. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita udah lama banget nggak ketemu, kita juga latar belakang orang itu juga kita nggak tahu gitu kan. Mhm. Seberapa sensitif gitu ya, seberapa pengelolaan emosi dia ternyata tidak terlalu kuat gitu. Alih-alih kita kepengen akrab, pengen kangen-kangenan, dia habis kita bilang begitu dia ke kamar mandi dia nggak balik lagi loh. Dia nggak balik Benar. ke meja gitu karena dia mungkin self confident dia udah turun gitu. Udah lihat, aduh Hmm. teman-temannya udah berhasil, teman-temannya lebih cantik, teman-temannya lebih Hmm. kayaknya proper gitu ya. Aku apa namanya ketemu kepengen seneng, Hmm. tapi ada komentar yang ternyata menjatuhkan gitu misalnya. Nah, Hmm. kalau itu kita rasa kita mengeluarkan tadi ya bentuk komunikasi lisan yang kurang menyenangkan, kita bicara eye to eye Mbak sama orang Hmm. tersebut one on one. Kita bilang, sini deh, gue pengen ngomong sama kamu nih bentar aja gitu. Terus kita ajak ngobrol, maaf ya kita pegang tangannya, kita pegang bahunya gitu ya. Kita Hmm. tunjukkan karena itu non verbal Mbak. Hmm. Menyentuh bahu, memegang tangan misalnya ya. Hmm. Terus kita sampaikan bahwa I deeply sorry gitu, aku minta maaf gitu misalnya. Hmm. Maaf ya, udah ya zero zero ya, aduh tadi spontan aja nih gitu. Sampaikan gitu. Bilang Oke. bahwa karena saya care sama kamu loh, nggak ada maksud lebih, gitu. Hmm. Ya, itu Oke. lisan, itu Hmm. lisan kita ketemu. Jadi pertanyaan Mbak Maria, apakah bagaimana cara kita bereaksi apabila kita tadi ya Hmm. kita melakukan kesalahan nih. Nah, Hmm. apabila ternyata kita yang menerima, kita sebagai receiver, Hmm. ya kan, yang kita disampaikan oleh orang lain, oleh teman kita gitu. Hmm. Kita switch Mbak, segera kita switch cara berpikir kita. Oh, mungkin karena dia kangen kali udah lama nggak ketemu gitu. Nanti pada saat occasion udah nggak rame-rame gitu, kita sampaikan, jangan gitu dong next time, karena aku malu di Hmm. depan teman-teman. Untung Oke. aja aku nggak baper-baper banget, tapi sempat kepikiran sih, do I really that fat? Apa aku segemuk itu sampai kamu notice gitu kan? Hmm. Nah, jadi nggak apa-apa sih Mbak, maksudnya gini, jangan sampai tersimpan, akhirnya jadi dendam. Hmm. Nah, itu nggak asik. Akhirnya karena apa? Karena komunikasi itu menghubungkan kita dengan orang lain. Betul. Bagaimana ternyata akhirnya putus Mbak, Hmm. ya kan? Jadi istilah kata jadi deadlock, selesai, putus. Hanya karena tanda kutip tadi yang kita nggak berani memberi umpan balik. Feedback itu penting, Mbak. Hmm. Feedback itu penting, umpan balik ya. Hmm. Menyampaikan namanya constructive feedback, feedback yang membangun. Untuk apa? Untuk agar orang tersebut tahu bahwa next time pemilihan katanya dijaga dong, difilter dong, jangan gitu, misalnya gitu, ya kan? Ya. Next time jangan dong di depan orang banyak, gitu kan nih, lebaran-lebaran, tante, om, bude, pak de, eyang, nenek, segala macam. Kapan? Aduh, udah nikah kan, 2-3 Hmm. tahun. Kita kepengen lo punya ponakan, ya kan, di depan orang Hmm. banyak. Ya, berarti apakah ini artinya Mbak Vivit bahwa untuk menghadirkan komunikasi yang baik berarti si pemberi pesan ini juga harus hati-hati dalam memberikan pesan tersebut agar ya tadi misleading ini tidak terjadi berarti ya harus dipikirkan baik-baik nih apa yang keluar dari lisan, apa yang keluar dari mulutnya begitu Ya, ya. persis. Saring dulu sebelum sharing begitu ya Iya, Mbak. persis Mbak, persis. Jadi nggak hanya di dunia maya ya, maksudnya online per-onlinean kita gitu kan, yang kita mudah gitu, Hmm. send gitu kan, share. Kita pikir ini manfaatnya apa ya gitu, Hmm. ya. Lisan dan kita sebenarnya bisa gini, kita bisa melihat reaksi Mbak Hmm. dari orang tersebut, mengercitkan dahi kah? Atau dia Oke. langsung mukanya murung kah? Atau Hmm. langsung memerah kan? Itu nonverbal, Mbak. Itu Hmm. nonverbal. Itu Reaksinya feedback, kelihatan. reaksi atas apa yang tersampaikan. Tadi kan ya, Hmm. sender, pengirim pesan, receiver, terus si pesannya itu, ya kan terus cara kita menyampaikan, oh ternyata
bude kita atau eyang kita atau teman kita atau bos kita, kolega kita nggak terlalu welcome dengan apa yang kita sampaikan karena mukanya langsung nunduk gitu kan, terus dia langsung really gitu ya, nggak ngomong sih, maksudnya nggak ngomong langsung really, tapi dia diem aja, terus dia memandang kita tuh dengan sudut mata yang nggak enak gitu ya. Aduh, salah saya gitu. Jadi itu nanti nonverbal Mbak, karena nonverbal itu sesimpel tanda kutip ya Mbak, simpel dalam arti pakai minyak wangi yang berlebihan. Nah, itu juga satu dari sekian banyak nonverbal communication. Waduh, menarik banget. Nanti kita kupas tuntas lagi di sesi berikutnya, small listeners. Kita akan kembali lagi dalam Smart Character and Career bersama dengan Mbak Vivit F. Argarini. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Smart FM Business and Inspiration, kita kembali lagi dalam Smart Character and Career di topik malam hari ini. Komunikasi itu susah-susah gampang. Ternyata dari penjelasan Mbak Vivit emang susah-susah gampang sekali ya. Benar. Apalagi kita bertemu dengan orang banyak di setiap harinya. Ada yang Anda kenal, ada juga yang tidak Anda kenal, dan ini bisa menyebabkan faktor-faktor miskomunikasi. Kita lanjut lagi Mbak Vivit, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai komunikasi verbal. Sekarang kita lanjut lagi ke komunikasi yang non-verbal, silahkan. Ya, non-verbal. Wah, ini tadi Mbak aku bilang nggak cukup 1 jam ya, karena memang menarik banget. Komunikasi itu sangat penting dan sejatinya kita sebagai manusia pembelajar ya, kita terus belajar terus. Oh apa ya, oh ada yang kurang ya, oh saya melihat seseorang ini bagus sekali cara berkomunikasinya, saya ingin belajar. Nah dengan rendah hati kita terus menjadi individu yang lebih baik Mbak, ya kan? Karena pembelajaran itu dari siapa aja, dari macam-macam gitu ya. Nah nonverbal, sesimpel tanda kutip yang saya bilang nggak simpel, cara kita misalnya menggunakan tangan nih Mbak ya, misalnya di kelas gitu ya, atau di ruang rapat gitu. Nah, tangan kita beginikan gitu, sedangkan atasan kita sedang memberi pemaparan gitu ya, menyampaikan satu proyek misalnya yang kita harus jalankan, ini kompetitor begini segala macam, kita harus lebih siap sigap gitu ya, bekerja sama, terus kita secara nggak sengaja mungkin Mbak. Nah, susah gampang. Kenapa? Karena begini nih, ini apa sih, ini asik, ngelamun, males,
Mm-mm. oh ya whatever gitu loh, ya kan? Banyak Padahal maknanya. cuma tangannya cuma begini ditaruh di meja gitu. Apa ya maksudnya misalnya? Atau tangannya kita begini Mbak, kelihatan nggak? Ya Hmm. kan? Kayak berpekuk tangan gitu yang ini maksudnya dia menyerah, maksudnya atau bosen atau Hmm. apa gitu? Atau gini ya, kita kan kadang-kadang kita suka lagi ini nih, aduh, lagi apa? Lagi fokus gitu. Apa nih kita pusing? Serius banget, apa-apa ya gitu. Nah, ini nonverbal, Mbak. Hmm. Dengan apa yang kita tampilkan itu dibaca oleh receiver, walaupun tanpa mengeluarkan kata-kata. Nah, itu Hmm. kan keseharian, ya kan? Maksudnya Oke. Berarti body language kita ini juga bentuk komunikasi ya Mbak Vivit ya? betul banget, betul banget. Misalnya pasangan gitu ya, nih pulang kerja Hmm. nih mau mau bukber deh gitu kan. Hmm. Terus ayo dong, kita kalau salah pernah bahas nih Mbak gitu kan. Ayo dong pilih tempat dong. Dia cuma diem gitu. Cuman bahunya bolak-balik begini terus gitu kan. Hmm. Itu kan ini nonverbal, tapi nggak bilang gitu. Giliran pasangannya gitu kan sampai ke satu tempat gitu kan, Hmm. dia langsung yang nggak mengeluarkan kata, tapi dia memperlihatkan bahwa dia nggak seneng. Hmm. Lah, halo, tadi pas ditanya kenapa nggak bilang gitu kan? Hmm. Ini ini bisa menjadikan persoalan loh Mbak, Hmm. ketika berulang terus 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 terus. Hmm. Kita wajib belajar. Nah, ada lagi nih Mbak, ini kejadian nih misalnya ya, non apa namanya agak melenceng tapi saya baru ingat nggak apa-apa ya. Jadi Hmm. misalnya kita texting nih, kita Hmm. texting atau kita kirim lamaran tapi langsung aja attachment. Padahal kan body text-nya harus dibuat Mbak. Ya Betul. kan? Dia cuma kirim attachment aja. Halo, maksudnya apa nih? Ini Hmm. komunikasi loh Mbak. Komunikasi yang akhirnya memperlihatkan bahwa, uh, ini kok gak ada sopannya ya, gitu ya. Betul. Ya kan? Hmm. Kirim-kirim attachment terus dianggap kita paham gitu bahwa ini ini apa gitu, ya kan? Hmm. Atau ketika kita mengirimkan file gitu ya via WhatsApp misalnya atau via Line gitu misalnya, terus nggak ada petunjuknya. Bapak Ibu silahkan klik ya. Di situ ada materi bla bla bla. Nah, ini saya tadi nah apa nah yang listen Mbak mumpung ingat. Jadi hal-hal seperti ini kan sehari-hari banget. Hmm. Tapi kita wajib untuk apa namanya improve ya, memperbaiki Hmm. apabila kita mempraktikkan itu. Nah, kita balik lagi nih yang nonverbal, Mbak. Tadi sudah ya Hmm. tangan dan segala macam. Terus space, Mbak, jarak. Misalnya kita lagi nggak senang sama seseorang atau kita lagi merasa terganggu gitu ya. Terus bangku-bangku gitu. Terus kita secara spontan gitu, kita Hmm. pindahkan bangku kita ke agak jauh karena kita nggak Hmm. mau dekat sama orang itu gitu. Apa? Itu memperlihatkan bahwa I'm not comfortable sitting next to you. Ya, aduh Iya. kenapa ya? Karena auranya kurang asik, Hmm. vibes-nya negatif gitu. Nanti aku ketularan negatif lagi gitu misalnya ya. Nah, apabila kita yang memberikan sign tanda itu, Hmm. eh, nyampe nggak ke pemesan itu? Penerima pesan itu jangan-jangan dia tipe yang Nggak bomak peka. atau yang tipe yang bodoh amat gitu ya, nggak Hmm. ngerti. Oh, berarti pesan yang mau aku sampaikan bahwa Hmm. I'm not comfortable sitting next to you itu nggak nyampe Mbak, gitu loh. Karena dia tipe yang oh I'm fine, I'm okay gitu ya, nggak apa-apa juga duduk berjauhan denganmu Hmm. gitu. Nah, itu gagal tuh berarti. Tapi kalau misalnya, kenapa ya? Biasanya dia duduk sebelah aku kalau lagi diskusi rapat, sekarang dia menjauh. Hmm. What's wrong with me? Ada apa gitu ya? Itu. Terus tadi saya udah sempat cerita yang tentang wewangian gitu. Nah, wewangian tuh ada yang misalnya kita datang ke tempat kita mau relaxing, refreshing. Nah, Hmm. ada itu aromaterapi gitu kan. Itu bentuk komunikasi, Mbak. Hmm. Menyampaikan pesan bahwa eh, kita butuh ketenangan gitu kan. Hmm. Back sound-nya em, apa air yang mengalir. Tapi kita nih Mbak Maria, aku Hmm. bicara air mengalir turut bersedih ya. Yang di Iya, depan ya, Mbak, aduh bicara iya air betul mengalir, sekali. semoga dapat tertangani ya. Hmm. eh,
mohon kesabaran. Ini sedih banget, banyak banget tuh mampir di medsos ya yang air mengalir deras itu ya. Tapi maksudku tadi air mengalir tuh tadi ya background suara, misalnya kita mau butuh ketenangan gitu ya, mungkin air terjun atau Mericik air. air gitu kan. Itu kan hal-hal yang memang kita cari untuk apa? Hmm. Menenangkan diri. Jadi nonverbal itu ragamnya banyak. Atribut misalnya, kita melihat orang yang misalnya bertato gitu misalnya, Hmm. nggak semuanya, maksudnya gini, tato itu bukan melulu atau tidak menstereotypingkan suatu hal yang negatif loh, gitu loh, ya kan? Tapi itu penanda aja bahwa aku suka seni misalnya, ya kan? Aku ingin unik, tampil beda gitu. Tapi orang bisa saja mengasosiasikan dengan tanda-tanda tersebut, yaitu adalah dalam Bertato. kelompok yang X misalnya, belum tentu gitu. Kita Hmm. keburu-buru judging gitu, kita keburu-buru Betul. langsung menarik kesimpulan gitu. Nah, hati-hati dengan permainan imajinasi di kepala itu. Makanya kita mesti conscious, Mbak. Komunikasi itu penting adanya ketersadaran dalam diri, ya. Kita tersadar nggak ya? Jangan-jangan kita carried away, kita larut. Jangan-jangan kita terbawa ya akan kegaduhan public opinion yang menggiring opini. Ya. Nah, itu juga bentuk komunikasi yang kita wajib pahami, kita sadari. Kita ada di mana, posisi seperti apa. Itu mungkin Mbak Maria berlanjut tadi. Yes, oke. Tapi dengan bentuk-bentuk komunikasi yang seperti itu, Mbak Vivit, kan Ya. Ada bentuk-bentuk yang mungkin orang lain menyangka bahwa, loh, nih orang kenapa dan sebagainya. Tapi bisa nggak sih bentuk-bentuk komunikasi itu kita pakai dalam keadaan mungkin kita tertekan atau kita tidak bisa menyampaikan itu secara verbal maupun non-verbal, Mbak Vivit? Ya, itu membantu ya, Mbak Maria. Makanya komunikasi itu kan sebenarnya tools, alat untuk kita dibantu nih, kita menyampaikan hal sesuatu kepada orang lain. Kita bisa menggunakan itu, Mbak. Bisa menggunakan misalnya banyak tadi ya, kita menggunakan atribut-atribut, topi lah, kudung lah, macam-macam ya, payung lah, apapun benda-benda yang kita bisa gunakan untuk menyampaikan. Kenapa? Karena kita nggak secara verbally, secara lisan kita sampaikan, aku lagi sedih nih, aku lagi bokek nih misalnya, aku lagi nggak punya uang nih gitu misalnya. Enggak kan, nggak semua orang mampu atau nggak semua orang bisa seterbuka itu menyampaikan gitu. Nah, kita gunakan tadi alat-alat bantu tadi, non-verbal communication itu tadi dengan simbol-simbol itu tadi gitu, ya, untuk menyampaikan apa yang kita maksud gitu. Ya, berharapnya yang kita maksudkan itu diterima dengan baik oleh receiver gitu. Karena kadang-kadang tadi ada 5 tadi kan. Pengirim pesan, penerima pesan, pesannya itu, lalu cara menyampaikannya, lalu ada noise, ada gangguan gitu yang menyebabkan akhirnya nggak lancar nih yang kita sampaikan. Nah, kita juga harus paham gangguan-gangguan ini timbul karena apa ya? Lalu bagaimana cara menanggulanginya ya? Agar noise ini bisa paling tidak dieliminir, di-reduce, syukur-syukur bisa delete, dihilangkan, nggak ada gitu si noise ini. Tapi kan tadi kita udah bilang komunikasi itu susah gampang, iya kalau bisa dihilangkan. Kalau ternyata orang yang kita ajak komunikasi itu juga sedang ada masalah gitu loh, juga sedang penuh gitu, kan nggak bisa juga kita berharap lancar gitu. Nah, makanya kita harus paham bagaimana seperti apa audiens yang kita sedang ajak bicara seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas Mbak tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar. Gitu. Setelah Nanti kita bentuk-bentuknya. Ya. Yes, oke. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Bagaimana sih caranya supaya kita itu berkomunikasi dengan baik dan juga benar? So, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Smart FM Business and Inspiration, kita masuk di sesi terakhir dalam Smart Character and Career. Di topik malam hari ini, komunikasi itu susah-susah gampang, dan tadi sudah dijelaskan banyak sekali bentuk-bentuk komunikasi yang semoga Anda yang mendengarkan malam hari ini jadi terengah gitu ya. Oh, ternyata selama ini saya juga melakukannya, begitu ya Mbak Vivit. Oh, kalau Ya. kita berbicara tadi bentuk-bentuknya, ada yang mungkin menanggapinya secara positif, ada juga yang menanggapinya secara negatif. Karena tadi Ya. seperti topik kita, komunikasi itu susah-susah gampang. Lalu, sebenarnya bagaimana sih kita berkomunikasi yang baik dan benar itu, Mbak Vivit? Kalau tadi Ya. banyak noise dan sebagainya, silakan. Ya, baik. Karena ini proses pembelajaran ya, Mbak. Kita kan hari demi hari berharapnya bisa menjadi insan atau individu yang lebih baik, ya kan? Betul. Jadi perlu memiliki hati yang hati yang tenang gitu ya. Terus juga rendah hati untuk terus belajar. Hmm. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat berkomunikasi baik dan benar? Dengarlah. Ya, dengar atau menerima feedback dari orang lain. Kemarin itu kurang nyaman loh, kamu tuh bicaranya di depan kita semua gitu. Jadi kita jangan anti kritik, kita jangan meninggikan ego kita bahwa udah aku merasanya udah begini udah bener kok gitu kan. Kita jadi kayak nggak mau mendengar masukan kan gitu. Jadi yang pertama terimalah gitu ya apabila ada orang yang memberi masukan atau saran atau constructive feedback gitu. Oke, berarti orang itu care, oke berarti saya harus memperbaiki diri, ya kan? Bersedia mendengarkan, itu penting. Makanya ada buku yang bagus gitu ya, dan kita pernah bahas tuh Mbak di episode sebelum-sebelumnya, The Art of Listening. Seni untuk mendengarkan. Jadi kita belajar bersedia untuk mendengarkan masukan, katakanlah seperti itu. Lalu hal yang lain adalah kita juga belajar untuk ketika mendengarkan kita antusias. Ya, kita kan gini loh, kadang-kadang kita cenderung untuk berbicara banyak, tapi ketika orang lain berbicara kita sibuk main handphone atau kita mengalihkan perhatian ke yang lain gitu kan. Nah, giliran dia bicara kita suruh dengar, giliran gantian kita yang bicara dia ke kamar mandi lah atau kita terima telepon lah, itu enggak, itu etika berkomunikasi yang kurang tepat Mbak. Jadi bagaimana untuk menjadi individu insan
yang bertumbuh, berkembang baik, kita juga pandai untuk mendengarkan. Kita juga pandai untuk memilih kata. Jadi perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu luar biasa, Mbak. Kalau kita pandai-pandai buka KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia, wow, kita bisa belajar bahwa banyak loh sinonim-sinonim yang lebih lembut loh gitu. Banyak loh kata-kata yang lebih baik loh kita gunakan gitu kan. Cari sinonimnya apa? Mau bicara tentang hal yang kurang menyenangkan misalnya. Kita cari deh sinonimnya apa yang lebih enak orang dengar. Jadi jangan tanda kutip males juga gitu untuk cari apa ya Mbak Maria nih, saya sejujurnya saya kan suka upload ya di Instagram gitu ya buat feed gitu ya. Itu saya bisa sekali, 2 kali, 3 kali, maksudnya berkali-kali berpikir yang saya tampilkan itu di caption itu kira-kira bermanfaat atau mudarat jatuhnya ya untuk yang baca gitu. Jadi oke, itu medsos ruang berekspresi betul, itu laman-laman saya betul. Tapi kan ini ruang publik gitu. Saya Betul. sebagai individu juga harus berpikir bagaimana persepsi ya yang ditangkap oleh yang membaca gitu. Oke, pilihan kata ini tepat nggak ya? Bagus nggak ya? Oke. Kita cari sinonimnya seperti apa. Maka saya bilang tadi bahasa Indonesia tuh kaya banget, luar biasa gitu ya. Luar biasa indah, kaya. Saya kagum banget dengan bahasa Indonesia. Bahkan ada kata-kata Sanskerta ya Mbak. Ya kan kalau lagu-lagu gitu ya, lirik-lirik gitu. Coba deh kita nyanyi terus kita melafalkan, menyanyikan lirik itu tuh kita bisa merasa damai, katanya aduh merasa di surgawi gitu-gitu ya, bener nggak? Karena itu kemampuan kita untuk secara indah gitu ya menyampaikan pesan. Kenapa nggak kita belajar untuk itu? Ya kan, jadi tadi memilih kata-kata ya yang baik untuk kita sampaikan, lalu kita juga harus paham kapan kita menyampaikan, Mbak. Ya, tepat nggak ya? Timingnya pas nggak ya? Gitu. Jangan-jangan kita self-centered banget nih, terlalu memikirkan, menurut saya nggak apa-apa sih gitu. Tapi oke, orang lain menerimanya gimana? Gitu. Jadi 5W1H sebenarnya. Apa yang mau kita sampaikan? Kapan kita sampaikannya? Kepada siapa kita menyampaikan? Di mana kita menyampaikan? Ya nggak? Kayaknya misalnya nih kita orang tua ingin menegur anak gitu. Aduh, ditegurnya di meja makan misalnya, di depan kakak adik rame-rame. Jadi dimarahi mungkin dengan intonasi tinggi ya. Oktavnya sampai yang 5, aduh buat apa gitu. Nah, itu hal seperti itu kan juga kita belajar ya sebagai orang tua, sebagai professionals, sebagai atasan, sebagai kolega gitu. Memang komunikasi ini keseharian ya, embedded ya, maksudnya embedded itu nempel gitu ya. Sehari-hari banget, tapi kalau kita tidak belajar, akhirnya gesekan-gesekan itu muncul, Mbak. Dan kalau gesekan-gesekan itu muncul, lalu itu menjadikan apa ya, image seseorang, ya, image kita terhadap seseorang itu menjadi kurang baik, akhirnya kan the brand itself ya, bicara personal branding akhirnya, kalau itu terbentuk dalam beberapa kurun waktu, akhirnya kan kita harus rebranding dong untuk bisa enggak, aku bukan yang kayak gitu. Oke, berarti harus diperbaiki cara komunikasinya. Nah, Karena itu dia Mbak Vivit. nah, Kan karena tadi kalau misalnya kita harus saring dulu memproses setiap kata yang mau kita keluarkan begitu ya, kita edit, kita filter dulu. Itu kan butuh waktu juga ya. Nah, sedangkan dalam dunia profesional, kita tuh butuh yang cepat begitu Mbak Vivit. Bagaimana sih melatih diri kita untuk terbiasa berkomunikasi dengan baik Mbak Vivit? Oke, kan kita ritme di kantor ya, deadline gitu kan, rapat dan segala macam. Nggak juga kita mencoba untuk, aduh orang lain nauin kita dong, kita lagi sibuk nih, lagi ribet, lagi pusing, Betul. ya kan. Masa kita harus, we have to please everybody gitu kan. Maksudnya kita maksudnya seneng-senengin orang segala macam, orang juga harus tahu dong susahnya kita. Nah, makanya tadi saya bilang, ini keseharian.
susah-susah gampang gitu. Betul. Sampaikan Mbak, sampaikan. Maaf banget nih, aku lagi deadline banget, lagi ribet. Sorry ya, misalnya gitu. Atau Hmm. kalau nggak bisa berbicara yang gitu ya, masa kita lagi kan kita bisa bilang bahwa oh oke, jangan diganggu. Ini kalau diganggu nih akan parah nih, lagi nggak pas banget nih gitu. Hmm. Tapi kalau kita nggak menyampaikan, orang itu nggak tahu loh. Kalau kita Hmm. lagi tight, lagi kita istilah kata tuh ada nih Mbak, tahu kan yang senggol bacok nih ya, Iya, disenggol betul. gitu kan. Nah, Hmm. kita harus sampaikan Mbak. Kalau enggak, ya dianggapnya ya Allah gitu aja jutek amat sih, ada apa sih gitu loh. Hmm. Aduh lagi PMS ya, aduh tiap hari masih PMS kayak gitu loh Mbak. Hmm. Ya kan, kita harus sampaikan. eh 3 hari ini nggak bisa diganggu dulu nih, Hmm. lagi project gitu kan. Oh oke 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 oke. Berarti hal-hal yang urgent, hal-hal yang mau kita sampaikan, misalnya kita mau curhat ke dia gitu kan, karena kita tahu dia itu nyaman banget tuh kita curhati karena selalu menjadi problem solver, nggak bisa. Ya, hari ini dia lagi tight banget, dia lagi keriting, selakatnya lagi, gitu kan. Oke oke, fine. Oke, I leave you alone. Nanti kalau udah kabari ya, karena Oke. I need your help. Gitu Mbak. Hmm. Kalau nggak tersampaikan atau kita nggak cerita, orang itu nggak tahu. Oke, so Dianggapnya kita hmm. welcome gitu Mbak. Dianggapnya Hmm. kita egois gitu kan. Giliran kita, giliran dia ada maunya, kita mau gitu kan. Hmm. Giliran kita butuh, kok dia gitu. Nah kita bilang aja, sampaikan Hmm. gitu. Kalau nggak kita nggak tahu. Gitu. Yes. Kadang Mbak, kadang nih di, Hmm. di status-status handphone, status kalau WhatsApp kan ada tuh ya. Hmm. Kita pasang gambar hitam, warna hitam, misalnya nggak bisa diganggu gitu misalnya gitu kan, Hmm. atau gambar apa sih tears gitu ya, falling gitu kan, oh lagi sedih gitu misalnya kan. Hmm. Oke oke, itu kan tanda, itu kan sign, itu non verbal, nggak apa-apa. Nanti beberapa hari kemudian diganti lagi semangat gitu kan, oh oke, Hmm. udah selesai gitu, oh it's over gitu kan, Hmm. jadi udah aman nyaman gitu Mbak Maria. Jadi boleh aku bungkus dari pertama nggak Mbak Maria? Boleh, silakan Mbak Vivit. Ya, jadi komunikasi itu susah gampang, it's true ya. Hmm. Yang aku sampaikan tadi itu real life experience Mbak. Hmm. Aku juga mengalami hal-hal yang, aduh kok gitu ya cara menyampaikan nih, Vivit nih gitu kan. Aduh, next time aku belajar jangan lagi deh gitu. Hmm. Maaf ya kemarin, aduh salah gitu. Jadi kita sebagai individu menyadari bahwa we make mistakes, yes. Hmm. Kita eh, mengerjakan atau kita melakukan kesalahan. Yang Hmm. sedihnya, kita nggak ngaku bahwa kita salah. Itu yang sedihnya, Mbak. Hmm. Itu yang bahaya, karena orang jadi tidak growth, nggak berkembang. Hmm. Karena merasa bahwa dia udah bener gitu. Hmm. Ya, jadi komunikasi susah gampang, tapi komunikasi itu sangat penting karena kita berinteraksi dengan orang lain, kita adalah makhluk sosial dan kita selalu dihadapkan pada kegiatan komunikasi apapun tuh bentuknya, mau Hmm. secara lisan, mau secara tidak lisan, ya kan, mau itu apa namanya serta-merta kita sampaikan straightforward gitu kan, mau kita kita gitu bicara dengan orang tua mau minta sesuatu misalnya mesti lewat sana dulu, lewat sini dulu kan gitu ya. Kita Hmm. bicara bicara latar belakang gitu kan. Kalau katanya suku ini suka tembak langsung, kalau suku ini muter-muter misalnya. Apa Hmm. dulu pelan-pelan misalnya loh. Itulah indahnya Indonesia. Kita belajar gitu. Jadi keep on growing, keep on learning ya, terus belajar karena komunikasi itu ada dalam keseharian, baik itu Hmm. hubungan personal maupun profesional. Semangat untuk belajar terus. Yes, begitu semua listeners, karena Indonesia ini kan beragam banyak masyarakatnya ya, dari bahasa, apalagi sekarang kita masuk di dunia digital juga banyak beragam Ya, karakter-karakter tulisan begitu ya, yang ini persis. bisa Ya, membuat kita menjadi miskomunikasi begitu ya. Semoga kita iya, bisa belajar bersama bahwa yang terpenting adalah memaknai komunikasi itu dengan baik ya, dan juga iya, dengan saring
dulu sebelum kita Sebelum kita sharing. sharing. Ya, Oke, hati terima untuk kasih. belajar terus. Ya, Yes, terima Mbak kasih Maria. Mbak Vivit. Semoga apa yang kami Sama-sama. hadirkan malam hari ini bermanfaat untuk Anda, semua listeners. Anda bisa menonton topik-topik menarik lainnya dari Smart Character and Career bersama dengan Mbak Vivit di YouTube Smart FM, kapanpun dan di mana saja. Saya Maria Dalsa, Dan saya Vivit F. Argarini. Terima kasih. selamat malam. Selamat malam. Bye-bye. Setelah kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan.